Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu sinnin yumkinu ayatiya fil haidu al-mar'ata tis'u sinina qamariyatin takribiyatun wa qawluna takribiyatun ay annahu yuktafaru naqsu mudatin la tas'au haidan wa tuhran wa hiya makanas dunasitata asyara yawman amma idha kanat tis'u aqalli amma idha kanat tasa'u aqalla turin wa haidin wa huwa sitata asyara fa aksara fa inna dama alladhi ataha qabla zamanil imkan damu istihadatin. Batas usia wanita haid. Awal usia paling muda. Seorang wanita yang mengeluarkan darah haid adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun qamariyah, kurang 15 hari, kurang sedikit. Jadi kurang di bawah 16 hari. Kurang 16 hari sedikit itu kurang 9 tahun, kurang di bawah 16 hari. Kurang 15, 14 atau di atas 15, lebih sedikit kurang dari 16. Ini kurang dari waktu yang cukup dihukumi minimal suci 15 hari dan minimal haid 1 hari 1 malam. Kan minimal suci itu 15 hari, 15 malam. Terus minimal haid itu 1 hari 1 malam atau garis miring 24 jam. Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak bisa disebut haid. Akan tetapi darah yang keluar dinamakan darah istihadah. Namun pada umumnya wanita pertama kali keluar darah adalah di saat ia berusia 12 atau 14 tahun. Bila darah yang keluar sebagian pada usia haid dan sebagian sebelum usia haid, maka darah yang dihukumi haid hanyalah darah yang keluar pada usia haid saja. Semisal ada wanita usia 9 tahun kurang 20 hari. Kan kalau mulai keluar darah di umur 9 tahun tapi kurangnya 20 hari, kan pertama keluar itu bukan haid karena kurangnya di atas 16 gitu. Jadi semisal ada wanita usia 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah selama 10 hari, maka darah yang 4 hari awal lebih sedikit disebut darah istihadah. Karena umur 9 tahunnya kan kurang dari 16 ke atas, 16-17 hari gitu. Sedangkan yang 6 hari akhir kurang sedikit disebut haid, sebab darah yang 6 hari kurang sedikit ini keluar saat wanita tersebut sudah menginjak usia 9 tahun kurang di bawah 16 hari. Yakni usia minimal wanita mengeluarkan haid ya yang tadi ya. Yakni usia minimal wanita mengeluarkan haid yaitu 9 tahun kurang sedikit gak apa-apa, kurang di bawah 16 hari. Kan darah yang kedua mah itu namanya haid. Berarti yang pertama bukan haid, yang sebelum kurang dari di bawah 16, yang kedua itu namanya haid. Itu paling minimal, paling muda, paling awal usia wanita yang mengeluarkan haid adalah 9 tahun takribiyah. Terus sekarang usia yang sudah tidak mengalami haid umumnya adalah 62 tahun. Jadi usia yang sudah tidak mengalami haid umumnya adalah 26 tahun. Dan nenek-nenek itu tahu. Namun para ulama menjelaskan bahwa usia berapapun bila wanita mengeluarkan darah dan telah memenuhi ciri-ciri haid, maka darah yang keluar tetap dihukum haid. Walaupun itu yang mengeluarkannya udah tua, misalkan umur dan nenek-nenek umur 80 tahun tiba-tiba mengeluarkan darah dengan memenuhi syarat darah haid, maka itu tetap dihukuman haid. Semisal jadi wanita lanjut usia pun masih bisa dimungkinkan mengalami haid gitu. Dia tidak ada batasnya.
Ketentuan darah haid, warna, sifat, kuat, dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah hanya untuk menentukan darah haid tatkala wanita mengalami istihadah, keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam. Dengan demikian, meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah kalau masih dalam batasan hari haid, yaitu tidak lewat dari dalam 15 hari, tetap dihukum haid. Darah yang keluar dihukum haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut. 1. Keluar dari wanita yang usia minimal 9 tahun kurang di bawah 16 hari. Darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam, yaitu 1 hari 1 malam itu 24 jam. Jika keluar secara terus-menerus atau sejumlah 24 jam itu, jika keluar secara terputus-putus dijumlahkan ada 24 jam dalam waktu 15 hari. Terus tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus. Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dan haid sebelumnya. Jadi paling minimal masa suci disebut pemisah antara haid dengan haid. Jadi keluarnya darah haid yang disebutkan haid itu keluarnya setelah masa minimal suci. Kalau belum masa minimal suci belum cukup, maka itu bukan haid. Artinya keluar setelah masa minimal suci. Pertama, bulan kemarin haid, mengeluarkan darah misalkan, terus berhenti suci, terus adus, terus sesudah 15 hari 15 malam tiba-tiba, atau udah 16 hari tiba-tiba keluar lagi darah, maka itu berarti yang kedua darah haid, karena udah ada pemisah antara haid yang kemarin dan sekarang udah minimal ada 15 hari 15 malam. Jika seorang wanita mengeluarkan darah namun tidak memenuhi persyaratan di atas, maka darah yang keluar tidak dihukumi haid, tetap disebut darah istihadah. Dari persyaratan di atas dapat disimpulkan bahwa sedikitnya haid yang disebut ulama fikih itu aqallul haid adalah sehari semalam dalam kurung 24 jam, dan paling lamanya yang disebut aksarul haid adalah 15 hari 15 malam. Pada umumnya yang disebut golibnya haid, pada umumnya setiap bulan wanita mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari. Itu udah jadi kebiasaan umumnya para wanita. Sehingga masa sucinya adalah 24 hari, karena dalam 1 bulan rata-rata itu umumnya ya haidnya 1 kali. Atau kalau misalkan kebiasaan umumnya 7 hari, berarti masa sucinya 23 hari. Namun ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang mengalami haid tiap 5 bulan sekali, setiap bulan, atau 1 tahun sekali ya. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid. Seperti siapa? Seperti yang dialami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang paling sedikit jarak waktu yang memisah antara satu haid dengan haid sebelumnya, aqall tuhri yang disebutnya, adalah 15 hari 15 malam. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam 1 bulan wanita mengalami haid 2 kali. Seperti pada awal bulan keluar darah selama 2 hari. Kemudian berhenti selama 16 hari dan keluar lagi seumpamanya, dan keluar lagi 3 hari, maka 3 hari yang akhir yang kedua saat keluar darah disebut darah haid, sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikit suci yang memisah antara 2 haid. Kan pertama haid, terus berhenti selama 16 hari, kemudian haid lagi yang 3 hari itu udah ada pemisah antara haid yang ke-1 dan haid yang kedua, ada pemisah 16 hari, maka itu berarti dalam 1 bulan tuh haidnya 2 kali ya.
karena yang awal sedikit gitu. Haidnya cuma 2 hari. Terus berhenti selama 16 hari. Udah suci. Terus yang kedua datang lagi, itu haid lagi gitu. Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perincian sebagai berikut. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari, terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haid termasuk masa berhenti di antara dua darah tersebut. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari. Ngerti? Jadi kan tadi mah darah yang ke-1 dan darah yang kedua bukan dalam rangkaian 15 hari. Tapi udah lewat kan. Pertama 2 hari, terus suci 16 hari, tuh udah lewat kan, udah 18 hari. Tiba-tiba tanggal 19 keluar lagi, itu bukan rangkaian dalam kurun 15 hari. Ini mah bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari, gitu, terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukum haid termasuk masa berhentinya antara dua darah tersebut. Contoh, keluar darah selama 3 hari. 3 hari keluar darah, terus berhenti selama 3 hari. Selama 3 hari itu berhenti. Berarti udah 6 hari. Masa keluar 3 hari, masa berhenti 3 hari. Keluar lagi 5 hari. Berarti ke-7 hari, 8, 9, 10, 11 umpamanya. Jumlah 11 hari itu semuanya dihukum haid berikut waktu berhentinya. Berhenti 3 hari tadi, itu berikut yang berhenti itu dimasukkan jumlah haid. Berarti kalau puasanya yang udah dilakukan waktu berhenti, maka itu ntar wajib dikodok lagi, karena itu kan masih kena dihitung waktu, dihitung waktu haid menurut kaul yang muktamad. Udah. Contoh lagi, keluar darah selama 2 hari, berhenti selama 10 hari. Ya, berarti jumlah 12 hari masa keluar darah dan masa berhenti darah. Keluar lagi selama 3 hari. Hitung aja hari ke-13 berarti ya. 2 hari keluar darah, 10 hari berhenti. Tanggal 13 keluar lagi. Selama 3 hari. Berhenti lagi sudah 3 hari. Pas 15 hari 15 malam, maka semuanya itu haid. Berikut waktu berhentinya. Contoh ketiga, keluar darah selama 3 hari, berhenti selama 3 hari, keluar lagi selama 5 hari, jadi 11 hari. Berhenti lagi 1 hari, jadi 14 hari ya. Keluar darah selama 3 hari, berhenti selama 3 hari, jadi berapa? 6 hari. Keluar lagi selama 5 hari, jadi 11. Keluar lagi, berhenti lagi tanggal 12 selama 1 hari, jadi 13. Keluar lagi selama 2 hari, jadi terus berhenti lagi. Jadi jumlah 15 hari. Dari contoh di atas yang udah disebutkan, keseluruhan hari termasuk masa tidak keluar darah dihukumi haid. Berarti yang 3 hari tadi tidak keluar darah, yang 10 hari tidak keluar darah. Sebab semuanya masih dalam masa maksimal haid 15 hari 15 malam. Bila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama, jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari, sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua tidak lebih 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah fasad. Bila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari, ya. Dari permulaan haid pertama, jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari. Sementara jumlah masa pemisah ditambahkan darah kedua tidak lebih 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah fasad kotor.